sehingga setiap event yang diadakan di Aceh tidak melukai hati para ulama, tidak melukai hati orang-orang yang cinta kepada syariat, tidak melukai hati rakyat Aceh dalam skop, dalam ruang lingkup yang besar. Nah, kemudian kepada kita semua yang bisa mengambil kebijakan, bisa melakukan apapun, janganlah demi mencapai sesuatu kita korbankan. Coba bayangkan ini, bagaimana lukanya hati para ulama di Aceh, lukanya hati orang-orang yang cinta kepada syariat, merasa sedih. Seolah-olah kita sudah hidup di daerah yang tidak bertuan. Seolah-olah kita hidup di daerah yang sudah tidak punya aturan. Padahal semua sudah diatur, semua sudah diatur. Saya rasa kalau semua kita ikhlas, kalau semua kita tulus, dan yakinlah Allah tidak akan membuat kita melarat dengan kita patuh kepada syariatnya, dan kita tidak akan senang dengan kita melanggar syariatnya. Ingatlah, kemewahan yang kita dapat, nikmat yang kita dapat, itu sifatnya sementara saja. Kalau hari ini kita mati, maka semua itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Aminah di channel PehTem, tepatnya di episode ke-80 tahun kedua edisi Kamis 26 Mei 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang membangun pastinya. Baik rekan PehTem, kita akan membahas isu ya beberapa hari lalu super viral di tengah masyarakat kita, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menggelar GOES, yaitu salah satu event prioritas dalam Khazanah Nanggro tahun 2022. Bukan masalah GOES-nya, tapi yang menjadi sorotan masyarakat adalah ini terjadi pro dan kontra, yaitu pakaian yang dikenakan para GOES itu seperti melanggar syariat Islam atau tidak sesuai dengan aturan syariat Islam di Aceh. Kita akan angkat tema kali ini tentang Kadis Pariwisata Aceh undang Wulan Guritno pamer aurat di Nanggro Syariah, bersama narasumber kita Dr. Tengku Sirajuddin Saman, SPDI MA, atau akrab disapa dengan Abi Dokter. Beliau adalah pimpinan Dayah Kam1 Anwar Aceh Besar. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Tengku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tengku ya. Terima kasih telah hadir di PehTem nih Tengku atas waktunya. Ini terkait tentang tema kita Kadis Pariwisata Aceh undang Wulan Guritno pamer aurat di Nanggro Syariah. Bagaimana tanggapan Tengku nih atas acara GOES yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Aceh? Baik, mungkin kalau kita melihat ya apakah ini kecolongan atau kebetulan atau memang tidak ada wanti-wanti sebelumnya bahwa kita di Aceh ada aturan syariat Islam, kita menjalankan syariat Islam, dan saya yakin sebenarnya semua orang tahu. Tapi mungkin kadang karena tidak diingatkan, sehingga orang-orang yang masuk ke Aceh mereka lupa. Maka di tahap awal ini harapan kita semua, saya yakin semua kita berharap ke depan kalau ada lagi event-event seperti ini, ya pemerintah bisa lebih selektif dalam menentukan syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat Islam ini ketika mengatur aurat, itu dalam kapasitas untuk menjaga kehormatan dan untuk menjaga wibawa kita sebagai manusia. Dan itulah sebenarnya yang membedakan antara kita dengan makhluk lainnya. Jadi kita diatur dengan kalau bahasa agak kasar mungkin tidak mengumbar aurat, tidak memperlihatkan anggota tubuh tertentu, sehingga bisa membuka peluang untuk terjadinya maksiat, membuka peluang untuk terjadinya dosa, ya mungkin dalam tanda kutip khusus bagi orang-orang tertentu boleh dikatakan, dan mungkin bagi orang-orang tertentu itu tidak menjadi masalah, tapi saya rasa itu hanya dalam jumlah yang sangat minim. Mungkin 0, sekian persen manusia ketika melihat aurat seseorang dia tidak terpancing. Mungkin kalau kita mencari dari sekian puluh ribu laki-laki, belum tentu ada satu yang dia tidak terpancing ketika melihat aurat si perempuan. Dan saya rasa
ketika kita dilihat dalam tatanan sosial pun kan ada saling menghargai, saling menghormati. Maka kita berharap juga kepada saudara-saudara kita yang dari luar Aceh yang ingin berkunjung ke Aceh, ya silakan. Saya rasa tidak ada yang berhak melarang karena ini adalah tempat yang semua orang bisa mengunjunginya. Tapi tetap kita dalam kapasitas saling menghargai. Baik, untuk Wulan Guritno sendiri ini diundang oleh Dinas Pariwisata Aceh ini, Tengku. Apakah Dinas Kebudayaan ini lupa atau memang ini dianggap beliau ada melanggar aturan syariat Islam? Baik, saya rasa ya kita harus cross check dulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fatabayyanu. Jadi setiap ada berita kita cross check dulu, kita periksa dulu. Kalau misalnya hari ini kita langsung simpulkan bahwa ini yang salah adalah kadis pariwisatanya, atau yang salah penyelenggaranya, atau yang salah penitianya, saya rasa nanti akan ada tebakan-tebakan yang keliru dari yang seharusnya. Tapi kalau memang ini kesalahan dari kepala dinasnya sendiri, ya saya rasa ini bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, Allah tidak akan alpa. Bahwa ketika kita tidak bermaksiat, kita menjadi penyebab terjadinya maksiat, maka semua dosa mereka kita yang tanggung. Saya yang ambil kebijakan, dari kebijakan yang saya ambil itu melahirkan maksiat. Ada berapa ribu orang yang berdosa gara-gara maksiat itu. Katakanlah pada hari itu, ketika orang-orang menonton aurat, apalagi maaf mungkin saya tidak menonton, tapi kata orang sampai memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh hampir sempurna. Itu berapa banyak laki-laki yang berdosa. Kalau memang ini ada dari pihak tertentu, dia tidak buat syarat-syarat tertentu, mereka ikut menanggung dosa dari orang-orang yang berdosa itu. Ini mungkin disebut dengan salah satu dosa warisan. Jadi dalam Islam ada kebaikan itu yang menular kepada kita, dan ada juga perbuatan dosa yang menular kepada kita. Maka kita jangan sampai menjadi penyebab hancurnya generasi ini, yang nanti ketika Allah timpakan azab kepada kita, kita tidak akan sanggup menahannya. Saya rasa begitu. Jadi kita periksa dulu, dan mudah-mudahan nanti setiap orang kalau memang dia sudah tahu ini kesalahannya dari saya, dia dapat perbaiki ke depan. Oke, atau diingatkan ya Dinas Pariwisatanya, karena ini diundang secara sadar bahwa kalau kita menelusuri Wulan Guritno ini sendiri, memang beliau berpakaian ya seperti itu ya, maksudnya tidak terlalu muslimah dalam pandangan kalau kita dalam konteks syariat Islam seperti itu. Tapi juga tersebar ini Tengku di media beberapa foto tidak hanya perempuan, tetapi juga istri-istri pejabat, kemudian juga ada laki-laki yang memang melanggar dari syariat Islam dalam kategori berpakaian. Sebenarnya batas wanita berpakaian dalam Islam itu seperti apa, Tengku? Baik, makanya kalau kita melihat sejarah ketika Rasulullah mendakwahkan Islam ini, itu yang pertama beliau tanamkanlah pengetahuan. Setelah orang-orang tahu batas-batasnya, bagaimana iman, lalu baru ada kewajiban salat, baru ada kewajiban puasa dan lain sebagainya. Dan mungkin siapapun yang pada saat itu ikut, ya mungkin beliau tidak begitu mendalami apa akibat yang beliau terima ketika beliau menampakkan aurat seperti itu. Kalau dalam Islam jelas bahwa aurat laki-laki itu tergantung tempat. Bagi kami laki-laki dengan sesama laki-laki, maka aurat kami tertutup sedikit di atas pusat dan tertutup sedikit di bawah lutut, itu sudah cukup. Dan tidak boleh di atas lutut ya kalau laki-laki. Ya, itu kalau sesama laki-laki. Kalau sesama laki-laki menampakkan lutut, apalagi menampakkan paha, itu juga telah memperlihatkan aurat. Aurat antara laki-laki dengan laki-laki. Kemudian aurat laki-laki antara pusat dan lutut itu ketika dia melaksanakan salat dan tanpa hadir wanita yang bukan mahramnya. Saya melaksanakan salat di ruangan ini tanpa hadir wanita yang bukan mahram saya cukup bersarung saja di atas pusat, di bawah lutut, sudah selesai. Tapi aurat yang ketiga, aurat kami laki-laki di depan perempuan yang bukan mahram, tubuh itu termasuk aurat. Maka bagi kami laki-laki yang keluar dari rumah hanya pakai anduk saja atau hanya memakai celana saja, menutup lutut dan menutup di atas pusat tanpa baju, ada perempuan yang bukan mahram, itu Islam tidak bolehkan itu. Itu adalah batas aurat. Sementara perempuan, aurat di luar salat minimal sama seperti aurat dalam salat, yaitu yang boleh terlihat mukanya dan dua telapak tangannya dari pergelangan baik depan maupun belakangnya.
Hanya itu. Sementara lain wajib ditutupi. Yang mana wajib ditutupi? Pertama, menutupi bentuk. Jadi ketika seorang perempuan atau seorang laki-laki menggunakan pakaian yang ketat, celana yang ketat, baju yang ketat, menampakkan lekuk tubuhnya, berarti dia perlu menutup aurat. Karena yang wajib ditutupi bentuknya, baru kemudian warnanya. Kalau dia menggunakan pakaian yang longgar tapi pakaian itu tembus pandang atau ada mungkin renda namanya ya, ada bolong-bolongnya, jadi dari sela-sela bolong itu terlihat warna kulit yang jelas. Nah, ini juga telah memperlihatkan aurat, di mana tujuan Islam seperti tadi ya untuk menjaga wibawa setiap kita, kehormatan setiap kita. Seorang wanita itu seutuhnya milik suaminya, tidak menjadi milik semua orang. Masa si suami telah menikahinya, bayar mas kawin menjadi miliknya. Tapi dalam hal-hal tertentu bisa juga istrinya itu dinikmati kecantikannya, dinikmati keindahannya oleh laki-laki lain. Maka Islam tidak membenarkan ini. Jadi saya rasa begitu. Jadi ada batasan ya antara aurat laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini di salah satu peserta GOES ini itu tidak dibenarkan ya Tengku ya, kalau misalnya meskipun dalam keadaan olahraga, karena ada satu statement ini Tengku, ya namanya juga olahraga, masa pakai baju gamis. Nah ini gimana tanggapan Tengku? Baik, saya rasa kita bisa menyesuaikan dengan ya celana yang sedikit agak longgar, kemudian baju sedikit agak longgar, dan saya rasa tidak ada larangan perempuan itu menggunakan celana panjang, tidak ada larangan sejauh yang saya baca. Cuma yang dilarang itu menggunakan pakaian yang membentuk aurat, yang membentuk lekuk tubuh. Jadi tidak boleh ada ungkapan bahwa di tempat olahraga tak boleh menggunakan gamis. Ini saya rasa satu ungkapan yang sudah sangat berlebihan dan ungkapan yang memojokkan. Ya tidak mungkinlah ketika orang lagi dayung sepeda menggunakan gamis. Nah, tapi kan bisa dengan pakaian yang telah dilakukan penyesuaian. Jadi kalau nanti bersepeda, kalau olahraganya pakaiannya seperti ini, di tempat games nanti pakaiannya seperti ini, kemudian kalau orang lari pagi pakaiannya seperti ini, yang tetap tidak mengganggu olahraga itu. Ya, saya rasa begitu. Tapi kalau misalnya main klaim bahwa ini dibolehkan karena dalam kapasitas olahraga, suka-suka manusia, nanti akan banyak perkara lain yang terjadi suka-suka. Suka-suka seperti kita mendengar bahwa misalnya ketika terjadi hubungan yang dilarang antara seorang laki-laki dengan perempuan, kalau dilakukan suka sama suka itu dibolehkan. Ini kan akibat dari pembenaran seperti tadi. Saya rasa tidak boleh. Itu ada, kalau ada statement seperti itu, ya saya rasa itu harus, orang mengucapkan itu harus benar-benar bertaubat, mohon ampun kepada Allah, karena telah merendahkan apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasul. Oke, artinya tidak ada pembenaran ya Ustadz ya, kalau misalnya memang itu kesalahan. Baik, juga pemirsa PTM kita tahu bahwa tentang syariat Islam ini diatur dalam Kanun nomor 11 tahun 2002, yaitu tentang akidah dan pakaian syar'i, yang tertuang di pasal 13 ayat 1. Saya akan bacakan. Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat, yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Kemudian ayat 2-nya, wajib membudayakan busana Islami, maksudnya bertanggung jawab terhadap pakaian busana Islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan di lingkungan masing-masing, termasuk pada saat kegiatan olahraga. Ternyata juga tercantum dalam kanun ini Tengku ya, bahwa dalam olahraga juga harus Islami. Nah, artinya nih Dinas Pariwisata melanggar syariat Islam nih Tengku. Baik, tapi kalau saya masih tetap berbaik sangka, siapa tahu beliau tidak ingat atau lupa membaca pasal itu, atau ada miss di tengah jalan, mungkin lupa memberitahu kepada orang-orang yang akan ikut ke dalam acara GOES itu, ya, sehingga terjadilah seperti ini. Maka kita berharap, sama-sama berharap, ya mudah-mudahan ke depan semua kita ambil bagian bagi yang kepala dinasnya, anggota dewannya, pejabatnya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya. Jadi kalau semua kita bahu-membahu ingin menjalankan ini, insya Allah akan jalan. Tapi kalau misalnya kami yang sudah berpeci ini ingin sekali bagaimana itu jalan berkoar-koar, kalau tidak ada dukungan dari pihak-pihak yang berkompeten di bidang itu, saya rasa juga tidak akan jalan. Jadi kalau sama-sama mereka terapkan aturan, dan saya sangat yakin juga orang-orang dari luar kalau masuk ke Aceh, kalau itu diberitahu, insya Allah itu akan jalan. Saya ambil satu pengalaman, misalnya ketika kita berangkat umrah.
Kita pakai maskapai apapun, itu pramugaranya tetap menggunakan pakaian yang Islami. Mungkin selama ini kita jarang melihat pramugari itu menggunakan jilbab. Tapi ketika kita berangkat umrah, saya kebetulan sudah beberapa kali membawa jamaah ke sana. Jadi mereka sangat menyesuaikan. Ya, saya rasa begitu orang-orang yang dari luar masuk ke Aceh, dan kalau memang mereka tidak sanggup untuk mengikuti itu, ya berarti dalam tanda kutip ya tidak usah ikut. Kan itu bukan sesuatu yang mesti dilaksanakan. Kalau tidak ada itu akan membuat ada orang yang rugi, ada lembaga yang rugi, saya rasa tidak. Jadi olahraga itu adalah sarana untuk menyehatkan kita, dan juga kalau saya boleh mengatakan itu juga sebagai sarana hiburan. Tapi dalam kita melaksanakan item-item yang menjadi hiburan bagi kita, tidak sampai melanggar aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah dan Rasul. Baik, ini juga ada komentar ya dari beberapa masyarakat terkait tentang GOES ini, tentang keadilan ini penegak hukum di negeri syariat kita. Ini masih soal pakaian Tengku, tetapi kan beberapa tahun yang lalu juga kalau seandainya ada perempuan ini kemudian pakai celana ketat, kemudian dirazia, kemudian ketika ada orang berkhalwat, kemudian ada orang berzina, kemudian dicambuk. Nah, masalahnya di GOES ini kan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata atau kita katakan pemerintah. Tetapi ini apakah bisa dikatakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, Tengku? Baik. Jadi kalau saya merasakan mungkin seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi sebahagian orang semangat untuk menerapkan syariat ini, tapi oleh sebahagian yang lain menganggap syariat Islam ini sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah momok yang menakutkan, yang akan membuat mereka mundur, yang akan membuat daerah mundur. Saya rasa ini yang perlu kita perbaiki. Sebab kalau nanti masyarakat sudah menganggap bahawa hukum itu tumpul ke bawah, dia tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya ini bahaya sekali. Nanti masyarakat, karena secara faktanya begitu, Tengku, ya, yang terjadi selama ini di masyarakat. Ya, tapi kalau saya tetap masih berbaik sangka, ya mungkin kalau ada kendala-kendala lain, mungkin ada miss ya, sehingga ketika itu sudah mulai jalan dan pada saat itu dilarang, dan juga saya rasa itu sesuatu yang mustahil. Jadi effortnya sudah jalan, kemudian tiba-tiba ada larangan karena ada kendala ini itu saya rasa juga tidak mungkin. Maka kalau saya berbaik sangka, ini mungkin ada miss atau ada kecolongan dari pihak penyelenggara sendiri dengan tidak mencantumkan poin-poin yang harus dipatuhi, yang harus diikuti, yang harus diindahkan oleh peserta itu. Saya rasa itu yang harus diperbaiki ke depan. Apapun event yang diadakan di Aceh, apakah itu nanti misalnya ada GOES lagi, kemudian ada katakanlah misalnya lomba lari tertentu, jarak pendek, jarak menengah, jarak panjang, dan lain sebagainya. Jadi kita buat aturan-aturan khusus bahwa laki-laki pakaiannya harus memenuhi kriteria 1 begini, 2 begini, 3 begini, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Saya rasa insya Allah kalau ke depan sama-sama kita berfikir tentang ini akan jalan insya Allah. Baik, ini soal wilayatul hisbah juga, Tengku. Ini kan beberapa tahun terakhir sepertinya syariat Islam atau merazia soal pakaian sudah mulai sepi. Apakah Tengku melihat ini perempuan-perempuan di Aceh sudah berpakaian secara Islami atau secara kafah atau bagaimana? Atau memang sudah malas nih penegak hukumnya untuk merazia? Baik, kalau saya dengar isu, tapi ini apa yang saya sampaikan tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Saya dengar isu pihak wilayatul hisbah tidak lagi aktif karena mereka tidak punya anggaran untuk bergerak. Jadi anggaran yang mereka punya hanya gaji dan rutinitas yang ada di kantor. Sementara anggaran untuk keluar yang di mana saya tidak tahu anggaran apa yang dibutuhkan, tapi itu tidak ada. Sehingga itu mandek, sehingga itu seperti jalan di tempat. Nah, saya rasa kalau isu ini benar berarti arahnya ke pihak penganggar. Ya, pertama pengusul saya rasa pemerintah sendiri, kemudian ya di anggota dewan terhormat sendiri. Mudah-mudahan kalau memang kendalanya di situ, ya mudah-mudahan bapak-bapak, abang-abang kami yang sekarang ada di pemerintah, di legislatif, di eksekutif dapat berpikir ini. Bagaimana kita nanti setelah kita tiada, kita tinggalkan generasi yang baik. Generasi yang lebih baik dari kita. Tapi kalau kita biarkan seperti ini, nanti generasi yang kita tinggalkan generasi yang lebih hancur. Dan kita akan ikut menanggung akibatnya.
Kita sudah mati, kita sudah meninggal, kita sudah masuk ke alam kubur, tapi gara-gara kebijakan kita, gara-gara pembiaran dari kita, lalu mereka melakukan berbagai macam maksiat yang merajalela, maka ibadah kita, semua yang kita lakukan selama ini menjadi sia-sia. Itu yang kami maksud tadi, itu ibarat dosa warisan. Oke. Oke, Tengku, ini terkait juga tentang kanun. Ini banyak ya soal syariat Islam memang diatur. Apakah kanun aturan itu hanya dibentuk formalitas, tetapi secara realitas tidak dilakukan oleh pejabat atau pemerintah dan juga masyarakat, atau seperti apa? Baik. Jadi saya rasa kalau kita boleh ambil pepatah orang Aceh, jangan sampai kita seperti harimau tak punya gigi. Saya rasa, ya, saya rasa dengan Aceh yang sudah sangat diistimewakan oleh pemerintah pusat, kita diberikan hak untuk melahirkan aturan-aturan tersendiri atas nama keistimewaan, atas nama daerah yang istimewa. Cuman mungkin kita sendiri yang tidak mau menjalankan ini. Kalau saya membaca, saya bukan pakar, tapi nampaknya arahnya ke situ. Jadi setelah ini ada, ibarat kita sudah punya parang, tapi kita tidak mau pakai. Padahal kalau kita lihat aturannya sudah lengkap. Aturan berpakaian sudah ada, aturan di pendidikannya sudah ada, aturan di masjidnya sudah ada, di semuanya lengkap. Jadi tinggal kita sekarang di semua stakeholder bergerak. Ya, kami misalnya yang sedikit Allah titip ilmu secuil ini, kami ambil bagian di bagian kami, yaitu berdakwah. Kemudian abang-abang, bapak-bapak yang sekarang berada di DPRA yang berhak untuk melahirkan kanun-kanun yang bagus untuk masa depan Aceh. Lahirkan kanun-kanun yang bagus itu. Saya rasa tidak ada larangan. Misalnya ada sebuah unek-unek di fikiran saya. Nanti dilahirkan sebuah kanun untuk Aceh. Berlaku 2 tahun ke depan. Anak SD baru diterima SD setelah mereka lancar Quran. Kemudian diterima usia SMP setelah mereka sudah pandai salatnya, sudah tahu bagaimana wudunya, bagaimana bacaan salatnya. Kemudian tingkat SMA baru diterima, dia sudah bisa menjadi imam. Kemudian untuk perguruan tinggi dia baru diterima, dia sudah bisa menjadi khatib. Masya Allah, 2 tahun kita beri waktu kepada generasi kita, nanti semua orang paham agama ini. Nah, tapi kalau kita masing-masing tidak ada semangat, apalagi menganggap syariat Islam ini sebagai penghambat, kalau ini dijalankan ini akan menghambat saya. Misalnya ada kanun tentang korupsi, misalnya kalau ada, saya tidak tahu. Misalnya ada kanun tentang korupsi, siapa yang korupsi akan dicemeti 100 kali. Mungkin ada orang-orang yang takut, ini kalau saya terlalu berkoar-koar tentang kanun ini, saya dulu yang akan dicambuk. Nah, akhirnya terdiamlah itu. Maka kalau seperti ini, itulah yang kami ibaratkan tadi, bahwa kita ibarat harimau yang ompong. Orang terlihat dari luar, kita punya kulit yang menakutkan, tapi ketika dekat, oh ternyata harimau ompong, tidak apa-apa, digigit pun kita tidak apa-apa. Atau ibarat yang lain, jangan sampai Aceh ini seperti mangga busuk, atau seperti kuini busuk. Yang tercium baunya bagus sekali, harum sekali, tapi ketika dikupas tak ada yang bisa dimakan. Orang-orang di luar mendengar bahwa Aceh menerapkan syariat Islam, tapi ada orang-orang Aceh sendiri, bahkan mungkin oknum pejabat sendiri yang alergi dengan syariat Islam ini. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi mudah-mudahan kami mengetuk hati kita semua, bahwa syariat Islam ini adalah sebuah aturan Allah yang sangat mulia. Ketika kita menjalankan, kita melaksanakan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan jadikan kita orang yang berguna, negara kita negara yang bagus, daerah kita daerah yang bagus, karena kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Coba bayangkan, mungkin mohon maaf sedikit lagi, adakah syariat Allah ini jalan? Semua kita jalan. Bagi orang yang akan mencuri, dia tahu apa akibat dari mencuri. Orang yang akan korupsi, orang yang korupsi waktu, dia tahu apa akibat itu. Saya rasa semua orang tidak akan. Misalnya begini, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu suap makanan haram masuk dalam mulut seseorang, dalam perut seseorang, maka 40 hari 40 malam Allah tolak doanya. Satu suap. Berarti satu suap itu, kalau seorang, oknum pegawai negeri, dia harus masuk kantor jam 8. Dia masuk jam 8 lewat setengah menit. Itu berarti ukuran satu suap makanan gaji yang dia terima di bulan itu adalah gaji yang haram. Sampai segitunya, Tuh, ya?
Itu kalau kita melihat syariat, ketika melihat syariat Allah seperti itu belum lagi ketika kita melihat fasilitas dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau bahasa Aceh, Honda plat merah, lumo goknya, ya kompun Honda plat merahnya. Itu bermasalah luar biasa. Coba bayangkan kalau seperti tadi misalnya dalam bulan ini dia dapat gaji 5 juta. Tapi setelah diukur-ukur 20% dia tidak masuk. Berarti 1 juta gajinya gaji haram. Dia beli voucher listrik, masukkan kodenya, kode voucher listrik itu masuk, listrik menyala. Berarti semua arus yang masuk arus yang haram. Dia nyalakan mesin pompa air, menyala dengan arus yang haram. Air yang masuk dalam kamar mandi, air yang haram. Dia mandi hari Jumat dengan air yang haram, makan air haram, minum air haram, cuci pakaian dengan air haram, berwudu. Bagaimana ceritanya? Tapi karena orang-orang sudah tidak tahu ini, seolah-olah korupsi itu wajib. Nah, dan kita sampai mendengar misalnya ada orang-orang tertentu, tapi siapa ini wallahu alam, mungkin orang yang ada di awang-awang sana, saya tidak tahu. Nah, misalnya dia datang ke lembaga tertentu, ini saya akan bantu, ada aspirasi saya 2 miliar, tapi nanti kembalikan untuk saya 1 miliar. Pertanggungjawabannya. Ini banyak terjadi ya, tentu ya. Nah, itu akibat dari ketidaktahuan umat. Nah, tapi yang jelas hari ini kita harus sama-sama kembali bahwa syariat Allah itu bukan untuk membuat kita jera. Tapi dengan syariat Allah itulah hidup kita akan damai, hidup kita tidak akan ada masalah dengan siapapun. Oke, ketidaktahuan umat atau kerakusan umat nih Tengku? Ya, saya rasa mungkin dua-duanya. Dua-duanya Tengku ya. Ada yang tidak tahu, ada dia sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, tapi karena maaf dalam tanda kutip ada sifat rakusnya tadi, ya mungkin ada sesuatu imbalan, ada satu imbalan di balik itu sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran ini. Baik, kembali ke tema ini Tengku ya, tentang soal pakaian di negeri syariat. Saya ingin Anda menilai ini Tengku catatan kritis tentang beberapa tahun terakhir tentang penerapan syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam. Silakan Tengku. Ya, kalau yang saya baca mungkin lebih dari 40% umat menjalankan syariat Islam ini tidak tulus. Tidak tulus. Tidak tulus. Artinya hanya cover. Merasa terpaksa. Buktinya kalau di daerah-daerah yang WH tidak lewat, ya mereka menggunakan pakaian seperti tadi. Tapi ketika misalnya mereka akan lewat ke daerah-daerah yang ada kekhawatiran akan dirazia dan lain sebagainya, maka itu dia akan menggunakan pakaian yang bagus. Jadi saya rasa ya tugas kita, tugas pemerintah juga pertama memberikan pemahaman, kemudian memberikan penyadaran kenapa kita harus berpakaian seperti ini. Sebab kalau orang tidak tahu, dia tidak akan buat. Seperti misalnya ibarat pintu itu. Kita kalau malam jam 8 malam kita pasti kunci. Karena kita sudah tahu kalau pintu tidak dikunci ada orang jahat datang, kita diganggu, harta kita diambil. Tapi anak-anak yang tidak tahu kita biarkan, mereka akan buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya pintu itu. Jadi kalau umat sudah berangkat dari alam sadar, semua kita sudah sadar bahwa syariat ini penting, rakyat sadar, pemerintah sadar, semua kita sadar, insya Allah tidak ada masalah saya rasa. Baik Tengku, ada catatan sedikit ini yang masih menjadi persoalan. Tengku mengatakan bahwa Wilayatul Hizbah tidak ada anggaran untuk melakukan razia. Artinya hanya simbolitas ini Tengku. Kalau misalnya nggak ada anggaran, nggak razia, ini dosanya ditanggung pemerintah dong? Ya, saya tidak berani mengatakan begitu. Tapi yang saya maksud tadi kan, kalau istilahnya di mana-mana kan kita butuh minyak. Saya rasa mobil saja tak ada minyak, tak ada oli, tak mungkin jalan. Saya rasa kalau memang isu ini benar. Jadi kalau memang mereka tidak punya anggaran, bagaimana mereka bisa bergerak? Mereka harus bergerak, harus menggunakan ini, menggunakan itu. Tapi itu sekali lagi isu yang mungkin belum tentu benar. Dan saya tidak bisa bertanggungjawabkan pun apa yang saya sampaikan itu. Baik Tengku, untuk closing statement mungkin Tengku ada mau disampaikan kepada masyarakat, terutama nih kepada Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Aceh. Silakan Tengku soal mengundang artis ya, pepangkas nama Aceh, tapi tidak melihat nilai-nilai syariah di Nanggro Syariah. Silakan. Ya. Saya ingin ke raja kita saja. Saya ingin ke yang terhormat Bapak Gubernur kita agar benar-benar mewanti-wanti kepada para kepala dinas siapapun sehingga setiap event yang diadakan di Aceh tidak melukai hati para ulama, tidak melukai hati orang-orang yang cinta kepada syariat, tidak melukai hati rakyat Aceh dalam skop, dalam ruang lingkup yang besar.
Nah, kemudian kepada kita semua yang bisa mengambil kebijakan, bisa melakukan apapun, janganlah demi mencapai sesuatu kita korbankan. Coba bayangkan ini, bagaimana lukanya hati para ulama di Aceh, lukanya hati orang-orang yang cinta kepada syariat, merasa sedih. Seolah-olah kita sudah hidup di daerah yang tidak bertuan. Seolah-olah kita hidup di daerah yang sudah tidak punya aturan. Padahal semua sudah diatur, semua sudah diatur. Saya rasa kalau semua kita ikhlas, kalau semua kita tulus, dan yakinlah Allah tidak akan membuat kita melarat dengan kita patuh kepada syariatnya, dan kita tidak akan senang dengan kita melanggar syariatnya. Ingatlah, kemewahan yang kita dapat, nikmat yang kita dapat itu sifatnya sementara saja. Kalau hari ini kita mati, maka semua itu selesai. Ya, mudah-mudahan pemerintah di Aceh dalam semua tingkat ya dapat terus bersemangat untuk menerapkan syariat Allah ini. Kita cintai agama Allah ini sehingga kita benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih Tengku atas nasihatnya ya. Kita sudah menyaksikan ya pemirsa PTM di rumah. Silahkan tonton yang full pastinya agar tidak salah paham. Baik, tonton terus channel PTM di setiap hari Senin dan Kamis tayang jam 2 siang. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.